Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam, yaitu ijma. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Roihatul Mutahharoh, NIM saya 21401120 dengan absen 05 kelas ESD. Sebelum masuk bab inti, apa sih itu usul fikih? Diibaratkan dengan pohon. Akarnya adalah Al-Quran, Al-Hadis, As-Sunnah, ilmu nahwu, ilmu syaraf, dan ilmu lainnya. Sedangkan batangnya adalah usul fikih. Rantingnya adalah fikihnya. Jadi di sini usul fikih itu sebagai memahami dan menetapkan hukum syarak, sedangkan fikihnya itu sebagai ketetapan hukum. Usul fikih adalah ilmu tentang pemahaman kaidah-kaidah dan pembahasan yang dapat dihantarkan kepada diperolehnya hukum-hukum syarak mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalil yang rinci. Tujuan dari usul fikih adalah untuk menjawab masalah-masalah yang terus berkembang. Hal ini karena dalil syarak yang bersifat asas, akan tetapi permasalahan terus berkembang. Pada bab inti, saya akan menjelaskan tentang hukum ijma. Ijma secara etimologi adalah kebulatan tekad terhadap suatu persoalan atau kesepakatan tentang suatu masalah. Sedangkan menurut istilah ijma adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syarak pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah. Sedangkan dari segi KBBI, ijma adalah kesesuaian pendapat dari para ulama mengenai suatu hal atau peristiwa. Landasan atau dasar hukum ijma itu ada dua. Yang pertama yaitu Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Dari landasan Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 115 menjelaskan ancaman bagi orang-orang yang menentang Rasulullah dan mengikuti jalan orang-orang yang bukan mukmin. Dalam hadis terdapat bukti dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku atas kesesatan. Rukun ijma yang pertama yaitu harus orang yang mujtahid. Yang kedua, ada kesepakatan ulama atas suatu hukum harus bisa direalisasikan. Yang ketiga, adanya kesepakatan semua mujtahid atas suatu hukum syar'i tanpa memandang negeri, bangsa, atau kelompok. Yang keempat, ada kesepakatan tersebut diawali setelah para mujtahid mengemukakan pendapat secara transparan dan jelas. Yang kelima, ada dasaran hukum ijma adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah. Syarat-syarat ijma disepakati para mujtahid. Disepakati oleh seluruh mujtahid. Para mujtahid harus umat Nabi Muhammad. Dilakukan setelah wafatnya Nabi. Kesepakatan mereka harus berhubungan dengan syariat. Kedudukan ijma sebagai dalil hukum, yaitu para ulama sepakat bahwa ijma merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam. Ijma menempati urutan ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Posisi ijma sebagai sumber hukum didasari oleh nas Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Kedudukan ijma sebagai sumber hukum Islam didasari oleh hadis Nabi yang menegakkan bahwa hakikatnya ijma adalah milik. Macamnya ijma ditinjau dari segi
Dolalahnya itu ada dua. Yang pertama ijma' qat'i, artinya hukum yang ditunjuk sudah dapat dipastikan kebenarannya sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi dan tidak perlu diijtihadkan. Yang kedua ada ijma' zanni, artinya hukum yang ditunjuk itu kebenarannya masih bersifat dugaan. Ditinjau dari segi waktu dan tempat. Macamnya itu ada 5. Yang pertama ijma' umat, adalah kesepakatan seluruh mujtahid dalam suatu masalah pada suatu masa tertentu. Yang kedua ijma' sahabat, yaitu kesepakatan semua ulama sahabat dalam suatu masalah. Yang ketiga ijma' ahli Madinah, yaitu kesepakatan ulama Madinah dalam suatu masalah. Yang keempat ijma' Kufah, kesepakatan ulama Kufah dalam suatu masalah. Yang kelima ijma' khalifah, yaitu kesepakatan 4 khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dalam suatu masalah. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.